3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang materi keuangan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota. Yang pertama ada Arindi Eka Putri, yang kedua ada Aulia Hana Sophia, yang ketiga Ismiati Kodriah, yang keempat Muhammad Dafa Bintang Ramadan, yang kelima Rehan Kesar, yang keenam Silmiadila. Materi pertama, pola keuangan kota dan perkembangan kota yang akan dipaparkan oleh Aulia Hana, Dafa Bintang, dan Rehan. Macam-macam pola keuangan kota. Kota akan terus berkembang seiring meningkatnya jumlah aktivitas dan penduduk, sementara lahan semakin terbatas. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor Rencana Pola Ruang terdapat dalam Rencana Detail Tata Ruang atau RDTR Kabupaten atau Kota. RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten atau kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten atau kota. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok atau zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana perinci tata ruang. Next. Wilayah perencanaan rencana detail tata ruang mencakup hal-hal berikut, yaitu A. Wilayah administrasi, B. Kawasan fungsional seperti bagian wilayah kota atau wilayah kota, C. Bagian dari wilayah kabupaten atau kota yang memiliki ciri perkotaan, D. Kawasan strategis kabupaten atau kota yang memiliki ciri kawasan perkotaan. Lalu yang terakhir, E. Bagian dari wilayah kabupaten atau kota yang berupa kawasan perdesaan dan direncanakan menjadi kawasan perkotaan. Next. Terkait dengan pola ruang ini, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang dalam perencanaan tata ruang wilayah kota, perlu ada hal-hal berikut, yaitu yang pertama ada rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang atau jalur dan mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Lalu yang kedua ada rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka non-hijau. Ruang terbuka non-hijau adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori ruang terbuka hijau, berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa badan air maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori. Lalu yang terakhir ada rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah. Struktur ruang kota. 1. Teori konsentris atau concentric theory. Model zona konsentrik atau teori konsentris adalah teori mengenai perencanaan perkotaan yang dikembangkan oleh seorang sosiolog asal Amerika Serikat bernama Ernest Burgess, berlandaskan hasil penelitiannya terhadap kota Chicago yang dilakukan pada tahun 1925. Dan untuk pembagian zonanya bisa dilihat pada gambar di samping. Yang kedua, teori sektoral atau sektor teori. Teori tentang struktur kota yang kedua adalah teori sektoral, yakni teori yang dikemukakan oleh Homer Hoyt dari hasil penelitiannya yang dilakukan pada tahun 1930-an di kota Chicago. Homer Hoyt berpendapat bahwa unit-unit kegiatan di perkotaan tidak menganut teori konsentris, melainkan membentuk unit-unit yang lebih bebas. Dia menambahkan bahwa daerah dengan harga tanah yang mahal pada umumnya terletak di luar kota. Sedangkan harga tanah yang lebih murah biasanya merupakan jalur-jalur yang bentuknya memanjang dari pusat kota atau pusat kegiatan menuju daerah perbatasan.
Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar di samping. Tiga, teori inti ganda atau multiple nucleus theory. Teori inti ganda adalah model ekologi kota yang dibuat oleh Saunci Harris dan Edward Ullman pada tahun 1945 dalam artikel berjudul The Nature of Cities. Teori ini dibuat berdasarkan fakta bahwa ada kota-kota modern yang memiliki pusat bisnis, daerah industri, dan pemukiman sendiri. Teori ini dibuat berdasarkan gagasan bahwa orang memiliki pergerakan yang lebih besar karena meningkatnya kepemilikan mobil. Peningkatan ini membuat terjadinya spesialisasi pusat-pusat regional seperti pusat bisnis dan daerah industri. Untuk lebih jelasnya bisa lihat pada gambar di samping. Yang keempat, teori konseptual tipe Eropa. Teori tentang struktur ruang kota yang keempat adalah teori konseptual tipe Eropa, yakni teori yang dikemukakan oleh Peterman di Inggris pada tahun 1995. Peterman mencoba untuk menggabungkan teori konsentris dan sektoral. Akan tetapi di sini teori konsentris lebih ditonjolkan. Untuk pembagian zonanya bisa dilihat pada gambar di samping. Yang kelima, teori konseptual tipe Amerika Latin. Teori tentang struktur kota yang kelima adalah teori konseptual tipe Amerika Latin, yakni teori yang dikemukakan oleh Ernest Griffin dan Larry Ford pada saat melakukan penelitian di Amerika Latin pada tahun 1980. Teori ini bisa Anda lihat gambarnya seperti gambar berikut. Nah, yang di sini ada perkembangan kota. Perkembangan kota adalah proses perubahan yang terjadi dari keadaan yang satu ke keadaan yang lain dalam waktu yang berbeda pada suatu ruang yang sama. Menurut Griffith Taylor, tahapan perkembangan kota adalah 1. Stadium infantil. Pada tahap ini, permukiman oleh kawasan campuran tanpa batas pemisah antara wilayah kaya dan wilayah miskin. Yang kedua, stadium juvenil. Pada tahap ini, mulai terjadi pemisahan antara area perdagangan dan pemukiman. Yang ketiga, ada stadium mature. Pada tahap ini, daerah-daerah baru bermunculan. Contoh seperti daerah industri, daerah perdagangan, dan perumahan. Dan yang terakhir ada stadium senil. Pada tahap ini terjadi kemunduran kota yang disebabkan oleh faktor ekonomi dan politik. Faktor perkembangan kota, yang pertama ada faktor fisik kota yang mencakup keadaan geografis, topografi, fungsi, sejarah, dan kebudayaan. Yang kedua, ada faktor fisik eksternal yang berkaitan dengan daerah lain. Yang ketiga, ada faktor sosial yang mencakup kependudukan dan kualitas hidup masyarakat. Yang keempat, faktor ekonomi. Sekian dari materi 1. Ada yang mau ditanyakan? Mau tanya? Ya, silahkan. Kota manakah yang struktur ruangannya itu seperti menggunakan teori multiple nucleus? Dan coba jelasin sedikit tentang kotanya itu. Terima kasih. Sebentar ya, lagi dicari jawabannya.
Saya akan menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh Ismi. Untuk kota-kota yang menggunakan teori inti ganda itu bisa dilihat pada kota-kota megapolis seperti Jakarta. CBD tidak hanya di Sudirman, namun juga bisa dilihat di Tamrin dan Kuningan. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya materi 2 mengenai dampak interaksi desa dan kota yang akan dipaparkan oleh Arimbi Eka Putri, Ismiati, dan saya sendiri, Selmi Adila. Dampak interaksi desa dan kota. Menurut sifatnya, interaksi desa dan kota dapat menimbulkan beberapa perubahan. Sifatnya itu ada secara ekonomi, secara sosial, dan secara budaya. Secara ekonomi itu sendiri meliputi adanya peningkatan pendapatan penduduk seiring dengan penambahannya volume perdagangan. Ketika perdagangan juga dapat merangsang pertumbuhan kawasan perdagangan. Yang kedua, perubahan secara sosial, yaitu adanya peningkatan intensitas hubungan antara desa dan kota sehingga terjadinya saling kebergantungan. Juga berdampak dalam peningkatan wawasan masyarakat desa dan kota. Lalu secara budaya, seperti terjadi peningkatan pendidikan di desa yang ditandai dengan bertambahnya jumlah sekolah. Selain itu, terdapat potensi desa sebagai tempat rekreasi, juga meningkatkan arus wisatawan ke dalam desa tersebut. Lalu dampak positif bagi desa. Yang pertama ada pengetahuan penduduk. Desa meningkat karena adanya sebaran informasi dari kota dalam proses pendidikan. Yang kedua, penduduk desa mengenal teknologi baru, khususnya yang berkaitan dengan pertanian. Yang ketiga, hubungan antara desa dan kota semakin terbuka dengan adanya perluasan sarana dan prasarana transportasi. Yang keempat, desa semakin produktif dengan adanya teknologi yang dikenalkan dari kota. Baik, saya akan melanjutkan. Yang kelima, usaha pelestarian lingkungan perdesaan semakin meningkat dengan adanya penyuluhan dari para ahli di bidangnya masing-masing. Lalu yang keenam ada penetrasi budaya kota yang positif, yang mana seperti pandangan rasional dan ilmiah dalam kehidupan masyarakat desa tersendiri. Yang ketujuh ada berkurangnya tingkat ketergantungan desa terhadap masyarakat desa, yang mana masyarakat desa tersendiri ini sudah bisa hidup secara mandiri. Lalu yang kedelapan ada homogenitas kehidupan desa yang semakin berkurang. Selanjutnya ada dampak negatif bagi desa. Yang pertama, terjadinya urbanisasi yang menyebabkan berkurangnya tenaga produktif desa. Yang kedua, terbukanya kemungkinan pola hidup negatif yang terjadi di kota, yang mana mempengaruhi pola hidup masyarakat desa yang tradisional. Yang ketiga, terbukanya kemungkinan akan berkurangnya lahan pertanian, daerah resapan air, dan kawasan hijau lainnya di pedesaan. Selanjutnya ada dampak positif bagi kota. A. Tersedianya tenaga kerja dari desa. B. Kebutuhan akan bahan mentah dan barang-barang hasil pertanian terpenuhi. Selanjutnya dampak negatif bagi kota. Yang pertama, penduduk kota semakin padat. Yang kedua, pengangguran. Yang ketiga, kriminalitas. Yang keempat, kota menjadi semakin macet dan kotor. Yang kelima, ketersediaan
persediaan permukiman yang sehat semakin berkurang. Yang ketujuh, berkembangnya permukiman kumuh. Yang ke-8, penggunaan ruang terbuka hijau untuk tujuan yang tidak tepat. Yang ke-9, infrastruktur kota terganggu. Yang ke-10, lingkungan menjadi tidak sehat. Dan yang terakhir, risiko bahaya lingkungan seperti banjir semakin besar. Sekian materi 2, ada yang ingin ditanyakan? Kan tadi kan apa dampak interaksi desa sama kota kan ada yang menurut sifatnya. Terus tolong sebutin contoh masing-masing dari satu, secara ekonomi apa, sosial apa, budaya apa. Udah gitu aja. Saya akan menjawab pertanyaannya ya. Secara ekonomi sendiri itu perubahannya meningkatkan pendapatan penduduk, lalu adanya penambahan volume perdagangan, terus pertumbuhan kawasan perdagangan. Lalu secara sosial adanya peningkatan dalam intensitas hubungan antara desa dan kota. Lalu terjadinya saling kebergantungan antara penduduk desa dan kota. Lalu juga adanya peningkatan dalam wawasan masyarakat desa dan kota. Lalu yang secara budaya, contohnya itu terjadinya peningkatan pendidikan di desa. Lalu meningkatnya potensi desa sebagai tempat rekreasi yang meningkatkan arus wisatawan ke dalam desa tersebut. Sekian. Apakah sudah jelas? Ya, sudah. Makasih. Sekian presentasi dari kelompok 5. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.